Pemirsa, belum usai menghadapi kasus dugaan penipuan yang dilaporkannya, Jessica Iskandar kembali mengurai kesedihan. Di akun Instagram pribadinya, wanita yang karib disapa Jedar tersebut mengunggah foto sang ayah yang tengah terbaring di rumah sakit. Benarkah sakitnya ayah Jedar dipicu lantaran putri satu-satunya dalam keluarga tengah mengalami kasus penipuan? Yang tahu pastinya mama, kan soalnya papa sama mama, terus ketika papa jatuh, papa ngeluh sakit pusing, papa bilang papa sedih, papa bilang papa khawatir sama aku, itu pasti ceritanya kan ke mama, mama kan ceritain lagi ke aku gitu. Kalau dari setahu aku, mama bilang papa kemarin sempat nonton di berita, terus ada juga temennya papa yang ngasih tahu ke papa, jadi papa mungkin dari situ mulai ngerasa drop, terus udah mulai ngeluh-ngeluh sakit kepala. Kemarin jatuh di kamar mandi, udah gitu ya udah. Tapi jatuhnya bukan gara-gara kepleset? Bukan kepleset, karena pusing katanya. Terus dibawa ke rumah sakit, langsung diopnam gitu. Papa juga pasti kepikiran karena kamu anak dia yang satu-satunya yang cewek. Iya. Awalnya papaku biasa-biasa aja, tapi pas denger berita tuh nanyain terus. Tapi aku udah bilang sama papa, nggak apa-apa Pak, ini masalah juga pasti akan selesai, tenang aja papa, nggak usah khawatir. Aku udah berusaha kuat gitu di depan papa tuh, supaya papa, aku tahu banget kan papaku pasti kepikiran, pasti khawatir, tapi aku berusaha untuk supaya nggak kebawa sama situasi gitu. Cuma ya tetap aja namanya orang tua ya, kepikiran anaknya. Ya, diketahui saat ini, Jedar dan Vincent memang tengah menghadapi masalah kasus penipuan yang dilakukan oleh rekan bisnisnya, Christopher Stefanus Budianto, atau biasa disebut Steven. Akibat dari hal tersebut, ayah Jedar, Hardy Iskandar, dikabarkan sampai kepikiran dan mengalami sakit hingga dilarikan ke rumah sakit. Namun di luar hal tersebut, putra-putri Hardy, Jedar, dan Erik Iskandar juga mengungkap ayahandanya sebelumnya memang memiliki komorbid alias penyakit bawaan lainnya. Papa saya kan punya diabetes, terus udah gitu ada ada penyakitnya banyak, komplikasi kayak kolesterol. Kalau sakitnya sendiri, kalau papaku itu emang udah komplikasi sih sebelumnya, memang udah ada jantung, udah ada diabetes, udah ada pokoknya udah komplikasi deh. Udah pernah stroke juga. Makanya dari awal tuh aku udah wanti-wanti sama mama. Jangan kasih tahu kalau nggak kepikiran. Jangan sampai papa tahu. Vincent juga bilang, papa kamu jangan sampai tahu gitu. Jadi kita semua dari awal emang udah wanti-wanti jangan sampai papa sampai tahu gitu. Cuma ya namanya berita kan, terus juga kan ada temen dia yang nelfon dia kabarin. Jadi ya udah, akhirnya tahu juga. Saat mendengar kabar sang ayah sakit dan dibawa ke rumah sakit, Jedar dan suami tengah berada di Pulau Dewata, Bali. Kepada awak media, Jedar mengungkap rasa khawatir dan sedih atas kejadian tersebut. Pas tahu kabar papa masuk rumah sakit ya pastinya kita pengen langsung buru-buru balik ke Jakarta. Pokoknya situasi di sini bisa balik, kita langsung balik. Kalau sekarang sih papa saya udah rada mendingan, tapi kemarin sempat masuk UGD dan temperaturnya tuh sampai 38,7 sampai 39 gitu. Ternyata ada infeksi, tapi dokter nggak tahu infeksinya di bagian mana, makanya menyebabkan demam gitu. Jadi badannya lemas, nggak bisa jalan, terus jatuh juga. Tapi sekarang sih udah balik ke rumah karena udah lumayan sehatan gitu. Aku berharap ya musibah ini bisa aku selesaikan secara aku pribadi. Beruntung suami support banget, tapi jangan sampai ganggu keluarga besar gitu. Jangan sampai orang tua ikut-ikutan masalah ini gitu. Dan ketika ini udah jadi pikiran dari orang tua tuh bikin aku jadi sedih, sakit hati gitu. Kenapa imbasnya harus ke keluarga, padahal ya udah aku sebagai seorang yang sedang dicoba kena musibah, aku berharap bisa selesai sendiri gitu tanpa harus mengganggu apalagi kesehatan orang tua gitu. Jadi aku tuh sakit hati dan sedih banget di situ.
Di tengah dirinya yang memikirkan kondisi kesehatan sang ayah, Jedar nyatanya masih harus menghadapi kasus hukum dengan mantan rekan bisnisnya Steven. Kasus penipuan yang diduga membuat Jedar mengalami kerugian 10 miliar tersebut diketahui bermotif penyewaan mobil mewah dan terjadi sejak tahun 2020. Hingga saat ini kasusnya masih bergulir dan diperiksa pihak kepolisian, namun di tengah kasus yang masih berjalan, beredar kabar bahwa pihak Jedar dan Vincent kabarnya justru meminta perdamaian dengan pihak terlapor Steven. Lantas benarkah Vincent dan Jedar yang awalnya menggebu melaporkan dan menuntut ganti rugi justru meminta damai? Apa tanggapan Vincent dan Jedar terkait hal tersebut? Itu tidak benar. Jadi balik lagi, yang mau damai secara kekeluargaan kan yang terlapor. Karena Vincent belum dapat kabar, memang benar Vincent hubungin yang terlapor. Vincent di situ nanya, kalau mau damai secara kekeluargaan, damainya kamu tuh maunya kayak gimana? Bukan Vincent yang nelpon untuk minta damai, bukan. Vincent malah nelpon untuk nanya penjelasannya tuh nanti berikutnya kalau kamu mau damai secara kekeluargaan gimana? Iya. Maksudnya tahap-tahapnya kamu kayak gimana? What are your actions kayak gitu. Jadi dari pihak Vincent yang minta damai enggak. Cuma mau dibilang kalau Vincent terbuka untuk damai, ya terbuka. Cuma ya balik lagi, kita harus tahu dulu damainya tuh maunya kayak gimana dan langkah-langkahnya gimana kayak gitu. Pihak terlapor mau damai itu ya pertama dari terlapor sendiri dan juga kuasa hukumnya gitu. Makanya kita Dia kan juga udah menyatakan bahwa terlapor juga ingin damai secara kekeluargaan. Di situ kan Vincent sama Jess open. Cuma ya karena belum ada kabar, Vincent akhirnya ambil tindakan sendiri untuk hubungi terlapor. Terus Vincent nanya di situ baik-baik, kalau kamu mau damai secara kekeluargaan gimana? Maksudnya ya kita juga mau tahu. Kayak gitu sih, nggak ada yang dari pihak kita yang minta damai, tapi ya kita memang terbuka untuk damai. Tak hanya isu perihal permintaan damai, isu adanya keterlibatan suami Jedar Vincent dengan bisnis Steven juga mulai beredar dan menjadi spekulasi liar sejumlah warganet. Lantas apa tanggapan Vincent terkait dirinya yang diduga ikut terlibat dalam bisnis Steven? Mau dibilang lucu ya lucu, mau dibilang aneh banget. aneh juga aneh. Cuma balik lagi, karena di situ mungkin mereka tuh curiganya karena Vincent bilang kita mulai dari nol. Tapi balik lagi, aku menikahi Jess menikahi aku. Kita kan menjadi satu. Nggak mungkin aku bilang, oh ya Jess yang harus mulai dari nol. Enggak dong, kita yang harus mulai dari nol lagi. Bukan masalah, oh sekarang kita harus pandangin Vincent. Cuman kan aku kan menjadi satu sama dia. Dimana dia harus dari nol lagi. Otomatis aku juga harus menurunkan ego saya. Dan juga harus gimana caranya membangkitkan dia. Berarti kita harus dari nol dong. Nggak mungkin aku tinggalin dia di atas. Di bawah terus aku di atas, nggak mungkin. Maksudnya dari kata-kata itu mungkin orang-orang itu curiga. Dengan situasi istri begini, aku nggak mau sombong. Aku merendahkan diriku sendiri. Biar aku sama istriku sendiri itu bersama bangkit lagi. Gimana pun juga kan kita suami istri udah jadi satu. Jadi masalah aku menjadi masalah aku. Suami juga, ada masalah suami jadi masalah aku juga. Karena kan kita suami istri, orang tua El Barak, orang tuanya Don gitu. Jadi aku satu juga gitu. bicara dengan dengan dasarnya dia memang. Iya, aku harus tuh mulai dari nol. baca yang kayak gitu tuh berduga-duga gitu kayak mungkin netizen juga nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu ya lebih baik jangan memperkeruh keadaan juga gitu. Kalau kalian ikutin ceritanya, kalian tuh bisa nonton vlog aku tentang kronologisnya. Aku kenal Steven juga jauh sebelum aku kenal Vincent. Oh iya, itu juga benar. Yang kenalin juga dia. Iya, jadi bukan saya yang kenalin, itu bukan rekan bisnis partner saya. Mohon maaf. Ya, kabar adanya dugaan keterlibatan Vincent dengan bisnis Steven sontak dibantah tegas. Terlebih, Vincent justru baru dikenalkan Steven oleh Jedar di saat Jedar sudah memulai bisnis dengan Steven. Vincent pun tak habis pikir bagaimana bisa isu keterlibatan dirinya sebegitu cepat menjadi bola liar dan omongan publik. Meski diketahui, Steven juga sempat menawarkan bisnis pada Vincent, namun saat itu Vincent menolak. Dulu bahkan Steven juga pernah approach Vincent untuk bisnis. Tapi Vincent menolak waktu itu. Dugaan-dugaan yang makanya kalau nggak tahu, nggak usah lah berkomentar kayak gitu. Maksudnya udahlah. Secara logika ngapain aku harus ikut-ikut kayak gini-ginian. Malah aku jadi nggak hidup tenang dong. Di luar isu-isu miring yang terjadi, hingga saat ini Jedar masih selalu mempercayai sang suami dan saling support satu sama lain. Vincent pun juga fokus mendampingi sang istri dalam hal apapun.
Vincent dan Jedar berharap agar kasusnya bisa cepat selesai dan pihak-pihak yang tidak tahu menahu lebih baik tidak berkomentar yang bisa memicu menambah keruh keadaan. Support system dari suami itu benar-benar ngebantu aku buat fokus sama bayi dan anak, terus bisa ya lebih rileks lah, karena sebelumnya tuh aku tegang banget, stres berat karena suami mau turun tangan bantuin aku, itu aku udah bersyukur dan berterima kasih banget. Tapi ya kadang tuh netizen tuh kadang suka berpikir yang aneh-aneh ya, yang enggak gitu, dan itu tuh memperkeruh suasana, bikin jadi nggak enak gitu. Jadi buat netizen juga aku berharap kalian support kita, aku dan suami gitu. Jangankan kita minta kalian support, kalau emang belum tahu pasti, belum ada bukti bahwa aku emang terlibat atau apa, nggak usah lah komen negatif-negatif kayak gitu. Itu cuma hanya membuat opini itu jadi Abu-abu. Jadi abu-abu, maksudnya biar fakta aja yang ngomong. Ya tolonglah jangan bikin kayak komen-komen yang nggak benar kayak gitu loh. Iya. Apalagi dari awal curiganya apa coba. Aku sekarang tetap fokus di istri sama anak-anak, ya kan. Komen itu ya cuma sekedar komen doang. Jadi aku juga itu juga nggak membuat aku lebih drop, sedih atau apa, karena aku sendiri yang tahu fakta, keluargaku yang aku cintai juga tahu faktanya. Dalam hubungan internal kita tuh nggak ada masalah. Mereka juga semua tahu aku tuh tidak terlibat. Fakta yang akan bicara. Buat yang support, terima kasih banyak. Makasih banyak. Buat suamiku juga makasih banyak. Dan selain itu, ya saya sebagai suami mau cuma the best aja, yang terbaik buat istri dan anak. Tak hanya Vincent, kakak Jessica, Erik Iskandar juga berharap kasus yang tengah dihadapi adik tercinta bisa cepat selesai. Baik Jedar maupun pihak keluarga berharap bisa mendapatkan keadilan dan pihak terlapor setidaknya mendapatkan efek jera dari perbuatannya. Nah, jadi dari kita, dari pihak keluarga, benar-benar sekarang tuh lagi berharap banget sama pihak yang berwajib untuk membantu adik saya dengan kondisi yang sekarang ini, sampai ayah saya sakit, uang nggak sedikit kan, itu kan uang cukup banyak. Makanya kita sangat berharap bukti semua udah lengkap, saksi-saksi sudah dipanggil, tapi sampai saat ini yang terlapor itu tidak dipanggil dan nggak tahu posisinya di mana. Sangat mengkhawatirkan juga buat masyarakat, karena kan ini orang bisa bisa menipu lagi. Saya berharap polisi juga bertindak cepat untuk menangkap orang ini, karena kita nggak tahu sekarang ini orang ada di mana. Bukti-bukti sudah lengkap semua, sudah terbukti bahwa dia orangnya yang berbuat gitu. Penipuan seperti ini jangan sampai terjadi lagi dan terjadi semudah itu tanpa ada aparat yang bisa menindaklanjuti pelaku-pelaku penipuan seperti ini gitu. Karena aku salah satu korbannya dan aku nggak mau terjadi sama orang-orang lain. So, harapannya yang pasti bisa cepat selesai, keadilan, dapat ya keadilan seadil-adilnya buat kita, dan semoga orang tua Vincent juga nggak usah ikut menderita lewat musibah yang keluarga aku alami ini gitu. Jadi ya berusaha supaya tetap tenang, kuat, berdoa, serahkan semuanya kepada aparat kepolisian. Hal-hal seperti ini harus kita laporkan, harus kita jalani prosesnya supaya orang tuh nggak berpikir bahwa melakukan kejahatan itu mudah. Jadi harus ada hukumannya gitu. Ya kalau memang masih rezeki uangnya kembali, kalau misalnya enggak ya semoga aku diberikan keikhlasan dan kesabaran, dan semuanya aku berharap tetap sehat. Karena kesehatan itu yang paling penting.